Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasir, yang saya hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasir, dan mohon maaf sekaligus beliau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasir. Yang saya hormati Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Pasir, yang saya hormati Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pasir, Pimpinan Daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Pasir, Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Pasir, yang saya hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanah Blowon beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Pimpinan Cabang Aisyah Tanah Blowon beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Tanah Blowon, yang saya hormati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Pasir, yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah SMP, SMA, SD Muhammadiyah Tanah Blowon dari Puaro dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hadir di aula Ahmad Dahlan Kompleks SD Muhammadiyah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini terus Allah berikan pada kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diingatkan kembali dalam acara pengukuhan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanah Blowon, Pimpinan Cabang Aisyah Tanah Blowon, dan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tanah Blowon. Kita diingatkan kembali dengan tema yang kita usung adalah kita wujudkan karakter bermuhammadiyah. Kenapa ini kita angkat? Karena sekarang banyak orang bermuhammadiyah tapi karakternya bukan karakter Muhammadiyah. Oleh karenanya kita berharap, karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengangkat gerakan Islam. Maka seluruh khususnya yang akan dikukuhkan pada hari ini harus bernafaskan Islam. Ruh Islam harus kita hidupkan, tentunya dengan rajin menghadiri dan mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian di perserikatan kita ini. Oleh karenanya itulah ciri khas dalam bermuhammadiyah adalah kita adalah menegakkan gerakan Islam. Yang kedua, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kita hafal semua namanya amar ma'ruf nahi munkar, cuma realisasinya kita masih banyak dipertanyakan, khususnya kita sendiri yang ada di tempat yang berbahagia ini. Kenapa Muhammadiyah
bikin salah satu tujuannya adalah dakwah, karena dakwah ini memang sejak zaman Nabi sudah dipesankan, kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-9. Insyaallah yang di depan kita ini hafal semua karena ayat ini sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini menginspirasi kepada kita, Bapak Ibu. Kita hendaknya punya rasa khawatir terhadap generasi kita ini. Di masa-masa yang akan datang, kehidupan kita mungkin gak seperti di zaman-zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya, dalam mewujudkan ayat ini, Muhammadiyah berdakwah dengan berbagai banyak cara. Ada dakwah melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti yang kita tempati saat ini. SD Muhammadiyah adalah termasuk salah satu wahana dakwah Muhammadiyah lewat jalur pendidikan formal. Oleh karenanya, Bapak Ibu perlu juga tahu sedikit kenapa tempat ini modelnya begini, namanya begini, nanti ceritanya di belakang saja. Karena SD Muhammadiyah ini mulai dari nempati gedung sampai ambruk atapnya, sampai ke sini pindah, dulu punya YAPSI. Alhamdulillah sekarang sudah diserahkan oleh pengurus YAPSI, almarhum Bapak Haji Muhammad Ridwan Fidi diserahkan ke Muhammadiyah. Jadi sekarang gedung ini sepenuhnya sudah milik Muhammadiyah. Jadi nama SD Muhammadiyah ini insya Allah tidak akan ada lagi yang mengganggu karena status kepemilikan tanahnya sudah sangat jelas. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, masih banyak saudara-saudara kita ini orang Muhammadiyah, Aisyah, mohon maaf ini, anaknya, cucunya, keponakannya nggak tertarik disekolahkan di SD Muhammadiyah ini. Padahal SD Muhammadiyah ini termasuk salah satu wahana dakwah yang luar biasa, Bapak Ibu. Mulai tahun ajaran ini, kurikulum nasional kita habiskan sampai jam 11.45. Jam 12 sampai jam 2 kita menggunakan kurikulum lokal, kita mengadopsi dan kerjasama dengan DPD BKPRMI metode Iqra. Semua guru dan siswa mengaji mulai habis salat zuhur sampai jam 2 dan itu baru anak-anak kita pulang. Ini harapannya karena dakwah kita ini banyak disorot orang. Kemarin ada beberapa masukan dari wali murid, Pak, anak saya ini sudah kelas 5, ngajinya tidak bagus, hafalannya bagus, ngajinya tidak bagus. Kita cek, akhirnya kita bikin angket, hampir seluruh wali murid sepakat diadakan mengaji di sekolah kita ini. Jadi anak-anak SD Muhammadiyah ini yang sudah mengaji di sini tidak perlu lagi ngaji di musola, di masjid, sebagaimana yang sebelumnya di TK TP Al-Quran yang ada itu. Dan ini mohon maaf ini, kebetulan ada Pak Ketua DPD BKPRMI kan, kita dapat surat dari wali murid itu banyak sekali. Bapak ini kita, anak kita harus sekolah sana sini. Saya bilang cukup satu aja kalau sudah di SD Muhammadiyah, karena buku pantuannya juga pakai DPD BKPRMI, laporan kita juga sama, dan wisudanya juga sama. Kemarin anak santri kita ada 12 kita ikutkan wisuda nanti. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ini tolong disebarluaskan ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, anak kita ini Bapak Ibu, walaupun sholat duha itu sunnah tapi wajib dan dibimbing oleh gurunya, dan bacaannya dikeraskan semua. Mulai bacaan dari takbiratul ihram sampai salam, semua wajib dibaca keras. Dan itu langsung dibimbing oleh semua guru, wali kelas dan guru agama. Ini apa? Untuk menjawab tantangan kita, katanya apa sekolah SD Muhammadiyah gitu-gitu aja. Sekarang kita tidak gitu, tapi kita begitulah SD Muhammadiyah. Nah, mohon maaf Bapak Ibu kalau ini demikian. Kemudian kita juga bisa berdakwah lewat dunia kesehatan. Makanya kita bertekad nanti, kita berharap cabang Muhammadiyah nanti setelah digogong kita berpikir. Kemarin kita punya rumah sakit Muhammadiyah, tidak jadi, mudah nanti cabang mendirikan klinik Muhammadiyah. Insyaallah nanti. Kalau Pak Ketua dan Pak Bendahara, ada teman-teman panitia yang 7 orang ini,
kita wujudkan nanti. Itu dakwah juga itu. Orang yang tidak mampu supaya sehat, kita bantu. Insya Allah gratis masuknya, pulangnya baru bayar. Nah, kira-kira begitu. Dan kita juga nanti akan berdakwah lewat jalur sosial, maka akan kita giatkan lagi lasismu kita ini. Mudah-mudahan dengan lasismu ini bukan hanya teori saja, tapi kita wujudkan Bapak Ibu. Kita baca dalam berita kita Kalimantan Timur belum Pak. Kita bicara sekarang ini peduli dengan Palestina. Itu lasismu Jawa Timur sudah 48 miliar Pak, sudah disumbangkan untuk saudara kita di Palestina. Kita di Pasir belum tahu ini ada berapa ini. Saya dari Majelis Ulama Indonesia juga membuat himbauan ke seluruh masjid dengan harapan untuk satu kali salat Jumat infaknya semua dikirim ke Palestina lewat rekening resmi dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Ini bentuk solidaritas kita. Kalau kita tidak bisa lewat perserikatan formal, kita bisa lewat lasismu nanti. Bahkan Basnas juga siap bekerjasama dengan lasismu untuk menggalang, mengumpulkan dana, membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, karena kita juga diminta oleh wilayah, tolong Pak Masud kalau cabang itu sudah dikukuhkan, dipikirkan itu pesantren. Makanya kita minta nanti dengan Bapak pimpinan daerah, kalau panti kita itu sudah jadi, betul aja namanya panti, kita juga bikin laporan pesantren Muhammadiyah Tanah Growol. Insya Allah cabang siap mengelola nanti. Bagaimana ketua kita sudah kedip-kedip mulai kemarin, siap mengelola. Dan masalah ekonomi juga kita harus bangkitkan, karena memang kita baca dalam beberapa panduan cabang itu adalah operasionalnya lebih luas daripada daerah. Daerah itu adalah koordinator saja sebetulnya. Jadi yang bekerja silakan ranting dengan cabang dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pidato yang bisa kami sampaikan. Intinya Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah. Jangan sampai kita punya SK tidak bergerak, karena Muhammad itu gerakan harus bergerak. Bagi yang profesinya guru, bergerak bagaimana kita berinovasi supaya pendidikan itu maju. Bagi yang profesinya di lain, di pramuka, di HW, kita juga support semua. Karena ekstra kita ini ada HW, ada pramuka, gurunya harus menunjukkan bagaimana sistem berdakwah yang bagus lewat ladang-ladang seperti ini. Ini harapan kita, dan mudah-mudahan nanti rencana yang kita inginkan bisa terwujud. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan merestui apa yang kita niatkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah beserta jajarannya, yang terhormat pimpinan daerah Aisyah beserta jajarannya, yang terhormat pimpinan cabang daerah Muhammadiyah beserta jajarannya, pimpinan cabang Aisyah beserta jajarannya pula, yang terhormat Orkom pimpinan cabang Muhammadiyah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang hari, kami ucapkan terima kasih kepada, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang memfasilitasi tempat kita ini dalam rangka pengukuhan pimpinan cabang dan pimpinan Aisyah. Apabila dalam kunjungan kami kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafin, karena inilah keadaan kita. Kenapa kita kumpulkan Bapak-bapak, Ibu dan sekalian? Karena tempat kita ini, inilah amal usaha Muhammadiyah.
yang sebentar lagi insya Allah SD kita ini akan kita bangun. Mungkin 5 tahun ke depan estafet pimpinan cabang yang baru bisa membuat gedung paling tidak 5 tahun ke depan kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.